Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Kita ketemu lagi di edisi 25 Februari 2025 Mitra Muslim. Ini termasuk tanggal cantik ya, 25 2 25. Nah, biasanya banyak banget yang udah inden gitu untuk lahiran ataupun juga untuk momen-momen spesial gitu di tanggal cantik seperti ini, 25 2 25. Dan gak kerasa juga Mitra Muslim, tinggal hitungan hari lagi kita menyambut bulan suci Ramadan ya. Jadi kita apa sih yang sudah kita persiapkan untuk bulan Ramadan nanti? Apakah kita sudah menyiapkan hati, fisik dan juga mental, atau hanya sekedar materi aja? Kayaknya di bayangan ini tabungan bakal keluar gitu ya. Tabungan sembako, tabungan kue, atau tabungan uang gitu. Nah, ini kan biasanya memang banyak yang dinanti-nanti pas di bulan Ramadan ini ya Mitra Muslim ya. Tapi sebenarnya yang terpenting ketika kita mau menyambut bulan suci Ramadan ini ya otomatis kita harus siap fisik dan juga mental. Itu sih yang penting sih ya menurut saya gitu. Nah, di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran, kita mengangkat tema di pekan ini, Ramadan Ceria untuk Ananda. Nah, buat Mitra Muslim ataupun juga Anda yang sedang menyimak di 89,9 Suara Muslim Lumajang ya, dimanapun Anda berada, mungkin ada yang memiliki anak-anak kecil di rumahnya, mungkin sekitar PAUD gitu, TK ataupun juga setingkat SD nih. Mungkin kayak masih bingung gitu ya untuk mempersiapkan Ramadan untuk anak-anak itu seperti apa gitu. Nah, ini akan kita bahas tuntas sampai jam 2 siang nanti bersama Dr. Alia Hidayati, SPTHT BKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia DDI Lumajang ya. Dan juga ada Ustadz Suhari AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz dan juga Bu Dokter nih? Alhamdulillah. Persiapannya jadi baik. apa tuh? Persiapannya menuju bulan suci Ramadan. Banyak. Banyak ya. Banyak banget ya. Kalau Bu Dokter kayaknya mungkin agendanya kayaknya tambah full ya Bu Dokter ya. Ya kan mesti semua orang agendanya full lah. Ramadan kan tamu agung, jadi mesti seru. Iya benar-benar. Kalau Ustadz Suharyo? Ya sama dengan Bu Dokter. Sama-sama agendanya full gitu ya. Nah, ini tema kita kayak lebih enteng dari pekan-pekan sebelumnya ya Bu Dokter ya. Gitu ya. Soalnya kalau kita mau ngebahas yang agak berat-berat itu kok kayaknya makin kesini makin berat ya Bu Dokter ya. Kayak nggak ada habisnya ya Bu Dokter. Ini biar power booster ya. Iya, apalagi kita sebentar lagi ini udah hitungan hari banget loh. Rabu, Kamis, Jumat udah tarawih, ya kan? Udah tarawih, udah tinggal 3 hari lagi. Ayo, yang belum bayar puasa. Enggak sih, pasti saya yakin juga Mitra Muslim semuanya sudah bayar, sudah tidak ada hutang puasa gitu ya. Malahan justru melebihi karena sering Senin Kamis gitu kan, kayak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Amin. Ramadan ceria untuk Ananda. Ini vibes-nya Yayasan Cahaya Al-Quran banget ini. KB, TK, setingkat SD, SKS, terus juga ada Mahat. Masya Allah. Monggo Bu Dokter. Iya, baik. Jadi ini kan memang hal yang dinanti-nanti ya. Normalnya bagi kita selaku muslimin ya di seluruh penjuru dunia, Ramadan ini kan bulan yang ditunggu-tunggu, ibarat tamu agung ya. Kita mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Rumah dibersihin, direnov lah, dicat lah, mungkin ganti letak furniture, nggak usah ganti furniture ya, letaknya doang. Letaknya aja, iya bener. Iya, pokoknya intinya gitulah, bersih-bersih rumah lah, menghias-hias lah supaya semangat ya.
makanan minuman dipersiapkan sebaik-baiknya, mungkin nggak hanya untuk diri sendiri tapi udah mulai ngitung-ngitung mau berbagi kemana dan sebagainya. Jadi yang ingin kita ingatkan pada para orang tua, terutama yang punya anak-anak yang balita yang masih mau belajar untuk Ramadan ini, ataupun anak-anak yang sudah dewasa yang masih ada dalam satu lingkungan atau satu rumah. Nah, itu diingatkan gimana supaya Ramadan ini semuanya tetap ceria. Jadi serumah itu ceria, nggak hanya untuk anak-anak kecilnya aja, karena banyak beli mercon kali ya. Iya ya, biasanya anak-anak gitu kalau puasa. Harga mercon naik. Iya, nggak boleh deh, mendingan nggak usah ya Bu Dokter ya. Cuma semangkuk sembako yang naik. Nah, ya mendingan nggak usah kan ya Bu Dokter ya, mendingan diganti baju baru gitu. Tapi bagi anak penting itu. Iya, bagi anak-anak memang. Iya. Happy-nya mereka kayaknya jedar-jedar. Iya, itu penting gitu. Saya aja suka kok. Oh, Bu Dokter suka. Jadi gimana cara kita ya selalu menyemangati satu sama lain, ya menjaga kebersamaan, kemudian menjaga supaya amal kebajikan ini selalu berlipat ganda. Ya tentu ada keistimewaan amalan apa nih yang harus dikerjakan di Ramadan ini. Mungkin nanti Ustadz Haryon akan nambahin sebanyak-banyaknya nanti nambahnya. Oh, Masya Allah. Udah pokoknya paling lengkapnya nanti ditambahinnya ya. Biasanya kan karena udah ngambil makan ya, biasanya kan udah banyak terus enak nambah lagi dikit. Ini enggak. Ini nambahinnya sebanyak-banyaknya dibalik ya sampai puas ya. Sampai mengerti gitu. Nah, biasanya kalau kita ngomongin soal anak ya Ustadz ya, apalagi anak-anak yang masih seusia PAUD, TK gitu ya. PAUD sih, kalau PAUD kan udah mencakup KB dan TK gitu ya, usianya balita gitu Ustadz. Kadang ada pertanyaan yang kenapa sih harus berpuasa? Berpuasa itu kan lapar. Terus puasa juga harus nahan haus gitu. Nah, itu kenapa nih Ustadz? Iya, anak kecil itu perlu dimotivasi sebenarnya. Motivasinya itu biasanya yang sifatnya menyenangkan. Ya, misalnya kalau puasa nanti akan dicintai Allah, diberi bonus namanya surga. Di surga itu segalanya ada. Itu anak kecil membayangkan mau minta apa langsung datang, datang barangnya. Apa aja ada soalnya. Iya, apa aja ada. Nah, di situ anak-anak kemudian termotivasi. Dan puasa itu bagi anak itu kan punya makna pertama melatih kedisiplinan. Mulai diajari disiplin sikapnya baik, soal tepat waktu, disiplin soal waktu, disiplin soal ya amaliyah dan sebagainya. Yang kedua, puasa itu menjadikan anak meningkat gitu, kualitas hidupnya. Mereka mempunyai rasa percaya diri yang lebih dari sebelumnya. Saya puasa sekarang gitu. Maka jangan diajari puasa beduk ya anak itu. Ya puasa gitu saja. Nanti persoalan beduk tidak kuat dikasih makan itu urusan lain. Oh gitu. Ya jadi targetnya itu ya sehari itu. Tapi kan kita tahu juga kemampuan anak kan. Cuma jangan dipatok puasa beduk. Nah, itu yang ditunggu beduknya. Oh iya. Ya kan. Jadi kalau puasa ya sudah puasa sehari. Nggak kuat ya berbuka. Orang tua sudah tahu kok kalau anaknya nggak kuat itu kan sudah aja sudah ditahan 1 jam dulu. Jadi pokoknya nanti kalau 1 jam ada bonusnya gitu. Itu membuat anak menjadi tertantang dan terlatih, tidak berpikir maksimal lah. Biasanya kan kalau puasa beduk ya sampai beduk, setelah itu kemudian tidak puasa kan. Kalau puasa sehari misalnya mokel gitu, kemudian dilanjut lagi ya setelah mokel puasa lagi. Itu lama-lama kan akan menjadi puasa 1 hari. Itu kalau kelasnya masih kelas awal, masih kelas di bawah. Terus soal amalan-amalan yang harus dilakukan oleh anak sama sebenarnya dengan orang tua. Anak biasa didekatkan ke tempat ibadah, baik itu menjalankan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, tadabbur Quran, tadarus Quran, kemudian zikrullah di situ. Diajari anak itu itikaf. Itikaf itu diam di masjid, berpikir tentang dirinya dan seterusnya banyak hal.
Jadi kalau anak sudah dilatih seperti itu, maka besarnya nanti anak itu akan merasakan Ramadan sesuatu yang ditunggu. Karena ada kekhasan perbuatan selama 1 bulan dan anak merasakan apa pasca Ramadan itu nanti pasti ada bonus dari orang tua kan. Iya. Ya, baju baru mungkin. Ya nggak apa-apa kalau ada yang tidak membiasakan begitu, itu boleh-boleh saja. Tapi bagi anak di pedesaan pakai baju baru itu kan setahun sekali biasanya. Iya. Itu ditunggu. Beda dengan orang kota kan, baju baru setiap mau beli ya beli, wong tempatnya dekat. Apalagi sekarang kan ada pelayanan paket-paket itu kan. Iya, tinggal online aja. Tinggal klik-klik masukin keranjang. Bagi anak-anak di pedesaan yang agak jauh gitu tuh, bonus-bonus seperti itu tuh sangat berharga dan memancing anak untuk lebih semangat. Iya. Kalau dari maknanya puasa sendiri, kalau misalkan ditanya itu, jadi kita sebagai orang tua harus menjawabnya seperti apa, Ustadz? Ya, kalau dari sisi makna menahan diri. Menahan diri ya. Menahan diri, tidak boleh bicara kasar, harus santun kepada orang tua. Menahan diri supaya kita punya kebiasaan-kebiasaan baik. Menahan diri supaya tepat waktu kalau ibadah, jangan sok nunda-nunda. Semua aspek yang positif masukkan pada pemahaman puasa itu. Oh iya. Maka puasa itu nanti arahnya menjadi 3 hal. Anak mungkin nggak paham tapi orang tuanya harus paham. Pertama, puasa itu menjadikan seseorang pasti ya. Ini dari seorang mufasir menyatakan pasti bertakwa. La'allakum tattaqun. Itu bukan mudah-mudahan lagi. Karena yang bilang itu Allah pasti bertakwa dengan puasa Ramadan dan di dalamnya banyak amaliyah, ibadah wajib dan sunnah, memperbanyak sedekah dan seterusnya, pasti bertakwalah. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa itu menjadi pribadi yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena diberi kesehatan, diberikan kemampuan melaksanakan perintah agama, diberi kehidupan yang layak, nikmat yang begitu banyak, bersyukur. Itu puasa akan menumbuhkan rasa syukurnya itu. Kemudian yang ketiga, puasa itu nanti akan melahirkan orang yang pandai, orang yang cerdas. La'allahum yarsyudun itu artinya orang cerdas. Orang cerdas itu mengerti untuk apa dirinya diciptakan oleh Allah, yang salah satu diantaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Mereka paham dirinya diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ini akan lahir dari orang yang berpuasa 1 bulan penuh itu. Allah nyatakan la'allahum yarsyudun, agar mereka itu menjadi orang cerdas. Iya, jadi itu banyak banget gitu ya untuk manfaatnya gitu ya Ustadz ya. Betul. Jadi kita sebagai orang tua juga harus banyak-banyak menimba ilmu juga gitu ya, supaya bisa mengajarkan si anak-anak kita di rumah untuk semangat berpuasa. Karena memang kalau anak kecil kan kadang suka malas, dan kadang kita juga nggak tahu Ustadz ini beneran lapar atau hanya bohongan, modus iya benar, atau hanya modus gitu aja gitu ya. Ini sih kembali lagi ke orang tuanya yang mungkin dia lebih tahu gitu ya, lebih tahu banyak gitu tentang anaknya ini seperti apa gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya Ustadz dan juga Bu Dokter. Ini beneran Bu Dokter kalau nanya sama Ustadz Suharyo langsung lengkap ya? Langsung lengkap banget gitu. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Kita jeda dulu Mitra Muslim. Tetaplah di Oase Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase bersama saya Kiki Rizkyani dalam Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ramadan ceria untuk Ananda, Mitra Muslim. Tema kita di siang hari ini yang cukup mendung, tapi harus ceria juga sih. Nggak boleh sedih, karena sebentar lagi kita akan menimba pahala-pahala yang sangat banyak di bulan Ramadan ini. Benar ya Ustadz ya? Jadi pahala itu bisa berlipat ganda di bulan Ramadan gitu Ustadz? Iya, kalau menurut Quran itu kan dilipat gandakan sampai 700 kali. Khusus Ramadan 700 kalinya itu masih dikalikan 10 lagi. Wow. Jadi ya luar biasa. Itu penyemangat buat kita semua. Walaupun orientasi ibadah kita tidak
melulu ke situ ya. Tapi dengan motivasi seperti itu setidaknya kita lebih bersemangat. Oh iya sih, kalau kita udah tahu pahalanya segitu banyaknya, kayaknya sayang banget untuk kita tuh meninggalkan melakukan segala sesuatu di bulan Ramadan tuh kayak santai-santai gitu ya Ustadz ya. Iya, kayaknya nggak boleh santai-santai gitu kan, santainya kita di surga kata Bu Dokter. Kita itu emang tempatnya di dunia itu emang ini ya, berletih-letih gitu ya Bu Dokter ya. Maksudnya Ustadz tuh jadinya kita jangan sayang-sayang sama duit, sama materi yang kita punya lah, kan hitungannya itu udah nggak kehitung lagi, ibarat investasi. Wah, ini investasi tanpa kerugian. Oh iya, investasinya lah. Bukan investasi bodong. Oh iya, udah aman, terpercaya gitu ya. Iya, ini benar-benar investasi yang apa namanya, jutaan persen atau miliaran persen yang kita percaya ya. Iya, Masya Allah. Tanpa risiko ya, hanya dengan keikhlasan dan kesungguhan niat ya, insya Allah lah itu kita akan dapat lah semua hal yang dijanjikan itu. Jadi nggak perlu mikir pusing-pusing. Iya sih. Nah kalau untuk anak-anak nih ya Bu Dokter, biasanya yang mereka tunggu-tunggu itu di bulan Ramadan, terutama untuk pengalaman Bu Dokter ya, pas anak-anaknya masih kecil gitu, itu biasanya mereka itu apa yang ditunggu-tunggu, apa yang dia bicarakan gitu. Karena kan biasanya anak-anak kecil tuh cuma tahu besok itu puasa, setelah puasa nanti ada THR. Arahnya tuh ke situ gitu. Jadi memang kalau dulu tuh kita biasanya mensosialisasikan iya. sebelum Ramadan ya. Nah, namanya sosialisasi ya sebelum hari H dong. Iya ya. benar. Nah, kalau udah pas hari H-nya namanya bukan sosialisasi lagi. Dadakan lah. Nah, jadi sebelum Ramadan kita sosialisasikan bahwa akan datang bulan puasa Ramadan sebulan penuh, yang artinya jam makan berubah, jam kerja berubah, jam tidur, jam ibadah itu berubah semua. Nah, maka dari itu kita semua harus menyiapkan diri. Misal nih, mulai disiplin waktu semua nih. Dan nggak cuma waktu ibadahnya doang, tapi juga waktu seumpama waktu untuk belajarnya, waktu untuk mainnya kayak gitu. Untuk latihan masuk Ramadan itu. Kemudian juga biasanya kita lakukan adaptasinya sebelum Ramadan, caranya murojaah atau caranya ibadah. Nanti juga sambil kita pasang target-target. Apa sih yang pengen dikerjakan nanti, ya mesti kita target itu ini ya, setelah adaptasi itu kita ada target, kita harus ditulis. Nggak boleh diomong doang. Oh iya, nanti nggak ada bukti. Harus ada bukti otentik. Ditulis, tanda tangan. Gitu. Oh iya. Iya. Materai nggak Bu? Materai. Cap jempol darah enggak deh. Jadi misal nih mau dalam 1 bulan puasa itu khatam berapa kali, tulis. Tiap hari nggak boleh bolong tarawih kecuali pas lagi halangan seumpama gitu. Kemudian nyiapin buka sahur itu ditulis. Terus ngerjain apa lagi nih, bantu bikin zakat fitrah, prepare apalah kayak gitu-gitu, tulis semua. Itu dari dulu memang sudah seperti ada itu. Poin nanti. Poin boleh ditukar. Poin boleh ditukar ya ampun. Jadi kan semangat nih, sekian poin. Nah, nanti dapatnya apa? Tiap seumpama nanti juga ada hafalan, seumpama nambah hafalan, poinnya beda. Tiap poin tuh bobot-bobotnya kan beda. Nanti dapat rewardnya juga beda. Seumpama poin hafalan lebih gede dari poin nyiapin sahur, bukan semua seperti itu. Karena mana yang kira-kira butuh effort lebih, yang bikin anak itu males tuh yang poinnya gede. Oh iya. Biar semangat, biar melawan kemalasannya. Karena namanya anak-anak bukan berarti itu ngajarin apa-apa ibadah, bukan orientasi ikhlas lillah. Anak-anak belum bisa, nggak ngerti. Jadi kita belajar begitu dulu supaya kan senang. Intinya beribadah itu harus senang. Supaya nanti melekat di dewasanya, mereka melakukannya tanpa paksaan, seneng kan, karena memorinya jangan kecil seneng. Oh iya. Jadi nggak bosen.
Kalau zaman sekarang itu ada kayak udah langsung dibikin diterbitkan jurnal Ramadan. Ya. Nah, kalau ibu itu belum belum terbit tapi ibu udah menerbitkan ya di rumahnya ya. Wah, jurnal Ramadan kayaknya dari zaman dulu kita kecil sudah ada, cuman dalam bentuk sederhana ya. Iya, sederhana. Kalau sekarang kan udah unik-unik gitu loh, Bu. Iya. Yang mungkin ada hari ini kita moodnya tuh seperti apa gitu. Jadi menjalankan puasa itu dia happy atau sedih gitu di hari itu. Ada sampai detail kayak gitu juga, Bu Dokter. Makanya itu yang penting kan nanti ada evaluasi yang terakhir tuh. Jadi nanti udah biasanya ini ya malam 28, kalau besoknya hari raya atau malam 29 itu kita buka hitung-hitungannya itu. Iya. Atau biasanya kita kan sibuk nih karena biasanya kan mudik ya. Ini nggak sempet. Jadi biasanya setelah H+2 agak longgar gitu, dapatnya berapa? Kayak raya langsung. Ya termasuk orang tuanya juga ya, kayak harus sudah mempersiapkan gitu ya, Bu ya. Makanya jangan sayang-sayang sama duit tabungan, nanti diganti Allah lipat-lipat beneran deh. Masya Jangan Allah. sayang ngeluarin duit di tabungan. Ini nanti untuk ini. Ya artinya tuh jangan pelit-pelit, ya dikeluarin terukur gitu ya. Itu. Tapi jangan ini kan masih nanti buat beli baju nggak penting. Justru malahan mendingan untuk memotivasi si nanti anak pas hari gitu ya. atau deket-deket hari ada rezeki lagi untuk untuk baju untuk apa kayak gitu. Jadi sekarang keluarin sekarang mumpung ini investasinya lagi bagus gitu. Iya. Kalau pengalamannya Ustadz Suharyo gitu ya, dulu pas mungkin anak-anaknya masih kecil atau justru malahan masa kecilnya Ustadz Suharyo nih yang dinanti-nanti saat Ramadan. Suharyo kecil gitu. Kalau sekarang kan udah jadi ini ya, eyang. Besar. Udah eyang. Dulu itu kan anak-anak desa seperti saya itu tidurnya di surau ya, di langgar. Dilanggar. Ya. Nggak apa-apa, sholat dilanggar ya. Iya, di musola. Dan pas Ramadan tuh seru gitu, ada tadarus Quran sampai malam gitu ya, sampai larut malam. Belum ada larangan dulu, pengeras suara itu bebas. Dan setelah itu sahur. Bagi yang tidak puasa, pagi harinya itu yang paling mengesankan cari bekas. Orang Madura bilang itu tabek. Tabek itu nasi yang digulung itu loh. Tabek, nasi yang digulung. Nasi lontong. yang digulung ya semacam lontong tapi digulung dengan daun. Terus di tali bener. Itu yang nggak habis kan dibuang. Nah itu nanti sisanya masih banyak itu yang dibuang-buang itu. Itu dimakan oleh mereka yang nggak puasa. Jadi seru banget nyari nasi tapi masih bagus nasinya, bukan nasi bau ya. Karena tabek itu kuat untuk tidak gampang bau. Tapi itu nasi ya Ustadz ya, maksudnya bukan lontong yang digodok gitu. Bukan nasi yang dibuat gitu ya seperti bagaimana ya, nggak gampang korat-karit lah. Karena memang seperti diinjak-injak gitu ya supaya menyatu. Kayak onigiri lah. Kayak onigiri nasi kepal. Iya nasi kepal, tapi kepal banget ini. Kuat gitu. Iya. Senang sekali. Nggak ambiar. Di musola nggak ambiar. Senang itu di musola. Pasti nyari lah pagi-pagi. Saya termasuk suka nyari gitu. Nyari doang. Nyari karena atau sama makan. Sebelum puasa kan. Sebelum anak puasa itu nyari-nyari seperti itu. Yang puasa ya lanjut puasanya. Kemudian setelah menjelang terakhir baru nanti yang ditunggu itu takbiran. Kalau di desa itu dulu ada takbir keliling, jalan kaki bawa oncor, keliling dari desa ke desa sambil cari burung. Nyari burung malam-malam. Lah kan banyak burung tidur kalau di desa. Di desa itu kan belum belum terkontaminasi seperti di kota gini. Burung-burung tuh kelihatan kalau tidur di pohon-pohon rendah-rendah gitu, pakai oncor itu kan kelihatan. Itu diambil. Iya. Saya tuh jadi kayak ngebayangin masa lalu tuh kayaknya adem banget gitu ya. Banget. Kayak bunyi suara-suara hewan tuh kayak masih ada gitu loh. Ada kalau pagi hari bangunnya kita yang kecil-kecil itu karena manuk trocok. Suaranya kan lantang gitu ya.
Jadi sholat subuh itu gara-gara suaranya burung itu. Oh, bukan ayam ya? Bukan, ayam bukan. Burung banyak itu di pohon-pohon. Kalau hujan yang dicari itu laron. Nah, Laron. binatang yang terbang itu ya. Iya. Ya, itu kan banyak itu burung gerombol gitu. Itu diambil, masukkan air, kemudian satu-satu ditusuk, kemudian dibakar di atas lampu semprong. Oh iya, aku Iya, tahu. lampu semprong. Iya, lampu semprong. Pernah ada di zaman itu yang di bawahnya itu minyak tanah kan? Iya, itu masa kecilnya begitu. Jadi kemudian dimakan bareng-bareng rame-rame, walaupun kadang-kadang terasa gatal juga ya kan. Iya. Ya itu memang salah satu kegiatan yang memang dinanti-nanti, adanya cuma di bulan Ramadan aja Iya, gitu ya yang banyak Ustadz di ya. bulan Ramadan yang begitu-begitu itu. Termasuk ada kayak setelah sholat subuh jalan-jalan pagi gitu, keliling-keliling kampung, kompleks itu agak gitu. kota kalau sudah jalan-jalan pagi. gitu ya. Iya, soalnya saya kan gitu. Apalagi Bu Dokter, ini Bu Dokter kalau versinya kota gimana tuh Bu Dokter? Itu sama aja. Cuman kan ada ya mungkin kalau anak-anak saya bilang zaman kecil saya nggak seru. Nggak Karena seru. Oh, Ibu di dalam rumah kan ya Bu ya? Iya, ada jam malam, jam malam tuh bukan kita keluar pergi. Main aja itu ada jam malam. Oh iya. Mungkin karena cewek ya. Karena cewek. Iya. Saya juga cewek Ustadz, Iya. tapi kalau satu komplek ya tetap keluar gitu maksudnya. Ya Iya. masuk, kalau saya kan anak kolong ya, jadi rumah anak kolong itu kan sebutannya anak-anak itu tentara gitu kan. Nah, jadi rumahnya itu kan di asrama kan satu tembok Barak-barak satu tembok gitu ya. iya, barak-barak. Jadi kan saling berdekatan. Kita ketok tembok sebelah aja udah kena sebelah kedengeran. rumah iya. Kayak gitu. Kalau Ibu di dalam rumah ya Bu ya? Iya, walaupun main di dalam rumah ada jam malam. Ada jam. Iya. Harus. Katanya kata anak saya itu kan nggak seru. Iya sih, benar sih. Dengan ceritanya Bu Dokter dan Ustadz Suharyo ya memang masa kecilnya kayaknya lebih seru ke alam ya Bu Dokter ya. Makanya Iya. sekarang Bu Dokter kan konsep di CA-nya Patian itu kan alam banget ya Bu Dokter ya. Mungkin itu untuk apa ya? Menebus. Kalau dulu kecilnya Bu Dokter kan nggak ke alam ya Bu Dokter ya. Ya mungkin apa karena orang tua ya hati-hati mungkin ya maksudnya ya. Jadi maksudnya. jam 9 tet ya udah semua permainan harus ditinggalkan, harus rapi, harus beres diri, bersih diri ya. Ya sudah siap tidur gitu. Oh, udah siap tidur. Kita Iya, masih keliling. Ada teman yang main, laki perempuan sih ditanya orang tuanya namanya siapa, ada kayak sensus gitu. Jadi rumahnya di mana? Kalah ya anggota apa, BPS gitu. ya. Interogasi itu namanya. Jadi kalau udah lewat waktu yang menurut orang tua, apalagi kalau temennya laki ya, udah lewat di atas jam 8 malam ditanya apa nggak belajar, walaupun itu libur, apa nggak belajar, ini udah jam sekian, sebaiknya pulang aja karena ini masih pelajar, harus belajar. Oh, pelajar harus belajar meskipun besoknya itu libur. Iya, libur. Apalagi kan ada mungkin di masa-masa di tahun-tahunnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo ada masa libur yang 1 bulan ya, Ramadan itu ya. Pernah ada kan? Iya. Maksudnya saya juga merasakan hal itu gitu. Pernah ada yang 1 bulan kita tuh bener-bener nggak sekolah sama sekali. Nah itu ya tugasnya pelajar tetap harus belajar. Iya, belajar ya. Makanya benar kalau Bu Dokter sekarang jadi dokter. Iya benar. Kalau saya dulu nanti besok ulangan itu. Malamnya nonton ludruk. Ini agak lain ya. Lain, jadi seneng kalau desa sebelah ada ludruk nyampe walaupun bermalam di situ gitu. Oh gitu. Iya, sekolah itu nomor sekiannya bagi anak desa itu. Bahkan saya mau melanjutkan kemana sekolah itu, orang tua nggak peduli, tidak tanya, tidak memberi arahan, karena memang tidak pernah berbau sekolah ya, sehingga bebas saja. Nah, ketika musim hujan misalnya, musim hujan itu paling disuka oleh anak-anak pedesaan seperti saya gini nih, karena di desa itu kan di lahan-lahan itu banyak tanaman mangga. Nah, yang matang-matang itu pasti jatuh. Besok paginya rebutan, mereka keliling ke sekian luas areal itu cari mangga jatuh.
Oh, iya, lumayan gitu ya, lumayan. Ya emang dua narasumber saya ini benar-benar yang berbeda ya, mitra muslim ya. Iya, kalau kita nggak pernah ngambil barang jatuh buah jatuh nggak pernah ya. Iya, nggak pernah, anjir beli kalau. Iya, langsung beli di supermarket. Bukan cuman beli, mesti karena mungkin almarhum ayah saya di guru agama yang tertanya, itu nanti udah izin belum, walaupun jatuh halal enggak, sudah panjang urusannya. Iya. Kalau kita ya seru-seruan ya, malahan kayak kalau ketemu tetangga itu kayak pengen cepet-cepet gitu terus kita kabur gitu. Saya ini kan termasuk anaknya kiai kampung ya. Nah, jadi nggak pernah ditanya begitu-begitu. Jadi seluruh yang jatuh dari alam ini miliknya alam. Oh, iya. Bebas aja, ambil silakan. Dia sudah nasibnya lah. Iya. Masya Allah. Nah, ini kalau untuk mitra muslim ya, mungkin ada pengalaman yang menarik pada saat masih kecil dulu, ataupun juga cara mengajarkan anak-anak di rumah untuk berpuasa itu seperti apa sih gitu. Bisa share di sini mitra muslim di 0811 3400 899. Kita jeda dulu ya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita di Oase Suara Muslim Lumajang, the best religious radio network. Ya mitra muslim, ketemu lagi kan jadinya. Masih bersama saya Kiki Rizkyani di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Kita masih berbicara tentang Ramadan ceria untuk Ananda. Kalau tadi kita udah sempat sharing gitu ya, pengalaman masa kecilnya dari kedua narasumber saya yang memang agak sedikit berbeda ya Ustadz dan juga Bu Dokter. Sangat berbeda. Oh sangat tuh katanya Ustadz Suharyo kan emang sangat berbeda banget gitu. Tapi apapun itu ya emang fokusnya kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini ya dengan penuh keceriaan, dengan penuh kehangatan juga, karena bisa kumpul dengan keluarga. Biasanya seperti itu ya Ustadz ya. Apalagi di akhir-akhir Ramadan nih kan, mungkin kalau misalkan ada rumah biasanya dinamakan rumah induk. Nah itu biasanya akhir-akhir Ramadan udah mulai rame tuh gitu. Soalnya banyak yang dari luar kota itu banyak yang mudik. Nah kalau dari kita sebagai orang tua gitu ya, kalau tadi kan versi anak-anaknya. Nah kalau kita sebagai orang tua apa sih yang harus kita persiapkan gitu untuk menyambut bulan suci Ramadan yang bisa kita tanamkan ke anak-anak kita gitu. Bukan hanya sekedar boleh gitu kita mempersiapkan horden harus ganti, cat harus berubah kayak gitu. Biasanya orang tua kan lebih memikirkannya ke situ ya. Kalau anak-anak kan nggak mikir ke situ gitu. Nah, apakah seperti itu persiapannya kita sebagai orang tua? Monggo. Ya, jadi kalau menurut yang sudah kita jalanin tuh Ramadan ya, puasa 1 bulan ini kita saling mengingatkan nomor 1 ini ya, sebagai orang tua kita menjaga pandangan. Jadi kita melatih anak-anak juga untuk menjaga pandangan. Artinya bagaimana nih? Tidak semua yang dipandang itu harus dimiliki, karena semua ini ada aturannya. Misal nih ada makanan kan belum jamnya ya nggak boleh dimakan, nggak boleh dimilikin kan. Semua hal-hal yang kita lihat ya udah pengen banget sama si itu atau pengen banget kalau belum ini syarat-syaratnya belum terpenuhi ya nggak bisa. Jadi itu latihannya begitu. Jadi dari hal yang sederhana kita pahamkan. Jadi puasa ini salah satunya menjaga pandangan, tidak selalu yang kita pandang, yang kita lihat tuh harus kita miliki. Yang kita analogikan dengan karena belum saatnya buka, ya itu yang walaupun kita lihat es krim enak banget, kayaknya pokoknya luar biasa lah nikmatnya, itu juga nggak bisa kita ambil saat itu. Jadi untuk materi-materi berikutnya seperti entah itu mau pasangan, harta atau hal-hal lain, akhirnya udah terbiasa dari didikan awal menjaga pandangan tersebut. Kemudian berikutnya mungkin kebersamaan ya dalam puasa Ramadan, waktu-waktu kebersamaan ini insya Allah di restart sama Allah jadi lebih banyak dengan keluarga ya. Mungkin yang biasanya sarapan tidak sempet ya karena banyak kesibukan, jadi akhirnya dipaksa sarapan dengan cara sahur bareng, bareng, buka bareng. Jadi akhirnya dengan duduk bersama di meja makan itu bisa saling berkomunikasi, minimal
bercerita tentang keseharian seperti itu. Kemudian sholat juga bisa lebih rutin berjamaah, entah itu dengan keluarga atau di masjid. Dan kebersamaan itu mengundang keberkahan. Nah, makanya makan bersama itu walaupun yang dimakan mungkin kurang-kurang ya, nggak cukup untuk seporsi seorang, tapi ternyata cukup aja tuh dan kenyang semua seperti itu. Nah, kemudian juga dalam Ramadan ini kita sebagai orang tua selayaknya mengajarkan kedisiplinan dalam semua hal, seperti yang ada dalam Quran surat Maryam ayat 59 ya. Ya, artinya di situ kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Artinya di sini yang diambil misal itu sholat contohnya. Sholat itu harus disiplin waktunya, nggak boleh. Ini bukan meninggalkan loh ya, tapi mengabaikan. Artinya suka sholat injury time mungkin. Iya kayak nanti-nanti. Nah kayak gitu. Nah kalau sudah suka nunda-nunda sholat seperti itu, biasanya orangnya akan cenderung suka mengikuti hawa nafsunya. Nah itu gampang banget untuk tersesat. Artinya ya gampang banget meremeh-remehkan, memudahkan untuk berbuat maksiat seperti itu. Akhirnya banyak kita jumpai sholat jalan maksiat juga. Iya benar. Jadi istilahnya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Oh iya. Atau orang bilangnya amar ma'ruf nyambi mungkar. Ya Allah. Jadi iya, karena itu sholatnya itu suka nunda-nunda. Terus juga sholatnya enggak tumakninah, ya buru-buru. Nah akhirnya ya itu tadi, kelihatannya ini sholatnya tertib 5 waktu. Tapi ya itu korupsi jalan ya, ngomong maki-maki, menghina dan sebagainya ya, julid, gibah dan sebagainya tetap jalan semua. Jadi kayak nggak ada feedbacknya ya Bu Dokter ya? Iya, karena ya itu tadi sholatnya enggak jelas. Terus kemudian juga banyak kita jumpai sekarang banyak laki-laki solihah ya, ya memang lebih baik, tapi yang baik itu kan laki-laki solih ya. Iya sih benar. Ada yang pengen banget pakai mukena gitu ya, padahal kan dia harusnya pakai sarung ya kan. Maksudnya laki-laki solihah tuh mah ini apa tuh sholatnya enggak di masjid gitu. Ya kan laki-laki harusnya sholat di masjid. Iya. Apalagi saat subuh kan seperti itu. Nah ini banyak kan karena alasan macam-macam, akhirnya solihah lah di rumah. Ya oke lah kalau sepanjang alasan itu masih masuk ya, tapi kalau enggak kan prioritaskan masjid itu sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan Ramadan ini Allah merestart waktu-waktu kita, harapannya kita ini keluar dari Ramadan itu jadi manusia baru lah, yang super power gitu loh, nggak gampang ngenes, nggak gampang nyesek, penuh semangat ya, militansinya kuat, nah dan bahagia walaupun apapun kondisinya gitu. Oh iya, Masya Allah. Iya sih, berarti tadi itu yang laki-laki solihah itu ya sholatnya nggak pernah di masjid gitu ya Bu Dokter ya. Alasannya ada aja gitu. Iya benar, alasannya katanya di rumahnya kan lebih enak. Maksudnya kan jadi nggak usah kemana-mana ya. Cukup di rumah aja gitu. Padahal kalau untuk laki-laki memang harus di masjid ya. Iya, usahakan di masjid gitu. Terutama sholat yang ini ya, waktu-waktu ya seperti Jumatan ya, subuh kayak gitu kan. Isya. Nah, kalau yang apa namanya zuhur, asar karena kerja ya masih sholat di tempat masing-masing kayak. Tapi selebihnya kalau bisa ini ya kerjakan di masjid. Oke. Kalau dari Ustadz Suharyo nih, gimana Ustadz persiapannya kita sebagai orang tua? Ya memberikan ini kepada anak ya, sikap orang tua kepada anak, memberikan penyadaran bahwa orang sukses itu melalui 3 konsep kehidupan, 5 dalam Quran itu. Pertama, harus sabar. Ini Ali Imran 17 ya. Harus sabar menghadapi semua rintangan, tantangan, cobaan macam-macam dalam kehidupan ini. Tidak boleh gampang mengeluh, hadapi dengan penuh kesabaran. Kemudian yang kedua, harus jujur hidup ini. Orang sukses itu harus jujur. Kalau nggak jujur, ya digilas oleh zaman, bahkan dia akan menjadi orang gagal. Yang ketiga itu orang yang taat dalam ibadah, taat pada peraturan dan sebagainya. Ini menjadi kunci utama menuju sukses. Baru yang keempat itu orang yang wal munfikina, orang yang suka berinfak.
berinfak, ya nyah-nyoh ya. Ya, dermawan, seperti sahabat-sahabat Rasul itu orangnya memang rata-rata dermawan. Jangan dikira mereka miskin-miskin loh, kaya-kaya mereka itu. Tapi dengan kekayaannya dia tidak, katanya Bu Dokter, jangan masukkan hati kekayaan itu, tetap ya ada jarak supaya tidak menutup hubungan hati dengan Allah. Itu orang yang nyah-nyoh. Baru yang kelima itu adalah orang yang wal mustakfirina bil ashar, orang yang sahur, orang beristighfar saat sahur. Artinya ya istighfar mohon ampun di saat tengah malam atau dia sepertiga akhir dari malam itu. Jadi 5 kunci ini menjadi penyebab seseorang itu dalam hidup bisa sukses. Nah, anak diberitahu yang seperti itu dengan bahasa yang tepat supaya anak paham. Saya karena berupaya menyelami perasaan anak kecil itu sekarang ini agak asik gitu. Oh gitu. Ya, terutama kepada cucu saya sendiri ya. Itu kemarin itu kan sedang malas-malasnya sekolah. Saya coba cerita soal surga. Dia perhatikan cerita-cerita saya, kok seneng kelihatannya ya. Surga itu menyenangkan banget gitu. Di surga itu nanti kalau kepingin apa saja Allah itu loman gitu. Allah Maha memberi. Minta apa, ding, datang. Ada ya, gitu. Iya sih. Iya. Ada anak kalau rajin, pokoknya syaratnya satu, rajin sekolah gitu. Ilmunya banyak, pengalamannya banyak. Minta apa saja oleh Allah diberi, minta uang diberi, minta mobil diberi, minta apa saja. Kalau begitu di surga ada kereta api, gitu. Bahkan WUS juga ada. Akhirnya rajin lagi sekolahnya, nggak males-malesan gitu. Oh iya. Jadi menyelami hati anak itu dengan cara apa yang dia senang, bahagia. Ya diperturutkan saja sesuai dengan alamnya dia. Alam anak kecil itu kan alam materi. Ya senang kalau dihibur, ada uang, ada makanan, senang. Kalau orang tua itu kan sudah bukan materi lagi, sudah selesai lah maksudnya. Iya, berarti kita sebagai orang tua juga boleh-boleh aja ya mempersiapkan hadiah untuk anak-anak ketika dia itu sukses berpuasa gitu. Iya Bu Dokter tadi kan sudah nyontohkan, bagus itu. Bagus, udah mempersiapkan kalau Bu Dokter jurnal ya. Untung nggak pakai materai ya. Tapi udah tanda tangan anak segitu. Iya unik sih, emang unik. Emang agak beda. Baik, sudah jam 2. Monggo Bu Dokter closing statement untuk mitra muslim. Ya, di bulan Ramadan ini ya, bulan yang penuh keagungan, kemuliaan, untuk menggapai banyak kemuliaan di bulan Ramadan besok itu harus banyak banget yang dipersiapkan. Ibaratnya kita mau mengikuti perlombaan, pengen jadi pemenang, ya tentu harus menyiapkan semua bekal terbaik. Dan insya Allah kalau kita menemui Ramadan ini harus kita terima dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Masya Allah. Dari Ustadz Suharyo. Ya ibarat kita ini ulat yang suka ganggu makanan tanaman petani. Setelah itu masuk ke pompong berpuasa. Setelah masuk ke pompong, dia akan lahir sebagai kupu-kupu warna-warni, menarik, memukau. Itulah gambaran kalau kita berpuasa dengan baik. Yang semula banyak dosa, kemudian kita berpuasa, lahirlah kita seperti kupu-kupu yang menarik banyak orang itu. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter atas sharingnya gitu ya, obrolan kita di siang hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.